didik mampu menghafalkan, mengamalkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan isi dan kandungan Al-Quran dan hadis tersebut. Terus yang kedua ada akidah atau keimanan. Nah, akidah atau keimanan ini merupakan suatu keyakinan dasar dalam Islam yang dikenal dengan rukun Islam. Jadi perlu kita ketahui rukun Islam yang pertama adalah rukun iman. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga ada iman kepada Rasul, iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, adapun yang ketiga itu ada aspek akidah. Ya, akidah di sini dia bermanfaat untuk memperkokoh atau membuatkan jati diri peserta didik untuk tetap yakin atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Bersikap sopan, jujur, dan lain sebagainya. Yang keempat ada tinggi. Tinggi ini adalah landasan utama atau dasar hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Seperti kita ketahui, itu ada ibadah bisa mencakup seperti sholat, bersedekah, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ada juga muamalah ini seperti kayak utang piutang, terus ada bayar dan riba lain sebagainya. Terakhir ada sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Sejarah kebudayaan Islam di sini dia mempelajari sejarah perkembangan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang berkembang pada ajaran Islam dan di berbagai pakar lainnya. Nah, adapun materi yang dipelajari di dalam SKI ini adalah sejarah para nabi, yang kedua perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang ketiga perkembangan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dalam perjuangan Nabi Muhammad. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, pada yang telah saya bicarakan, adapun kesimpulannya bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan agama Islam ini dia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Tadi mencakup aspek keimanan, akidah, percaya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, itu semua dia mencakup tujuan peserta didik untuk menjadikan mereka itu manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.